Assalamualaikum pemirsa, dimanapun pemirsa berada, salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Saat ini kita kembali lagi podcast Kabar Depan dengan saya Andi, dengan judul Jeritan Hati Istri Tersangka Kasus Taman Bahari Majapahit atau yang disingkat dengan TBM Kota Mojokerto. Ya, kasus TBM Mojokerto ini bergulir sejak tahun 2024 ya, perkiraan sekitar segituan. Tetapi proyek ini mulai dikerjakan di tahun 2023. Seperti itu. Pada saat itu yang menjadi PLT Kepala DPUPR itu adalah Bapak Narah ya. Nah, pengumuman RUP pekerjaan kapal Mojopahit Kota Mojokerto melalui LPSE pada tanggal 27 Juli 2023. Ya, sebelum kita memulai masuk ke dalam podcast Kabar Depan siang hari ini, saya akan membacakan timelinenya ya. Sekali lagi, proyek kapal Majapahit Taman Bahari Mojopahit ya, itu dimulai dari 2023 dengan pengumumannya di LPSE ya, tanggal 27 Juli 2023. Pada tanggal 16 Agustus 2023, CV Hasya Putra Mandiri terpilih sebagai kontraktor pembangunan kapal Majapahit Kota Mojokerto dengan nilai kontrak sekitar 1,1 miliar. Realisasi pembangunannya pada tanggal 25 Desember 2023. Pekerjaan yang mengcover pembangunan kapal Mojopahit Kota Mojokerto oleh CV Sentosa Berkah Abadi Mandiri dengan nilai kontrak 937 juta. Realisasi pembangunannya seharusnya di 27 September 2023. Kejaksaan mulai penyidikan sejak 12 Agustus 2024, lalu diterbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 18 Agustus 2024 dan disegel secara resmi pada tanggal 13 Januari 2025 lalu. Penyidikan hingga 9 April 2025 berdasarkan laporan audit 8 Mei 2025, gelar perkara 23 Juni 2025, dan dari hasil audit BKP Jatim total kerugian negara mencapai 1,9 miliar ya. Dan pada tanggal 24 Juni lalu sudah ditetapkan 7 tersangka. Ya, 7 tersangka ini, yang pertama Sekretaris DPU Perrakim Kota Mojokerto Yustian Suhandinata atau alias AYS. Kedua, Kabid Penataan Ruang Bangunan dan Bina Konstruksi DPUPR Perrakim Kota Mojokerto Santos Sebaya atau disingkat ZS atau alias ZS. Selanjutnya Direktur CV Hasya Putra Mandiri yang disingkat MR, pelaksanaan pembangunan kapal Mojopahit yang disingkat HAS. Terus Direktur CV Sentosa Berkah Abadi yang disingkat MK, dan pelaksana paket cover yang disingkat dengan inisial CI dan N ya. Anggaran proyek ini secara keseluruhan totalnya 27,7 miliar dari DAK dan APBD 2023 dengan rincian proyek kapal Pujasera 2,5 miliar, sisanya untuk infrastruktur utama di kompleks ya TBM. Nah, dari kapal 2,5 miliar ini dipecah menjadi beberapa paket ya, atau beberapa itu. Yang pertama yang ditangani oleh 4 CV. CV Hasya Putra Mandiri senilai 1.144.750.000. CV Sigra Asanka Konsultan ya, yang sebagai konsultannya Rp sekitar 73.651.830 rupiah. CV Sentosa Berkah Abadi senilai 937 juta dan CV Ajrah Anugrah senilai 42.299.540. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, dari hasil audit BKP Jatim total kerugian negara mencapai 1,9 miliar ya. Saat ini kita kedatangan dari salah satu istri tersangka ya, yang sebagai pelaksana pembangunan kapal Majapahit
Bukan begitu, Bu Erni? Mohon izin. Iya, Nah, benar. sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin alangkah baiknya narasumber kita sebagai istri dari tersangka dan pengacara ya, sudah resmi jadi pengacara ini. Sudah Per tanggal berapa surat kuasanya? kemarin. Ya, Jumat ya. Jumat kemarin ya. Nah, Jumat kemarin sudah resmi sebagai kuasa hukum Bapak Rifan Hanum. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk, mungkin bisa dijelaskan Bu Erni siapa dan apa sih posisi Pak Putut ya, sapaan akrab beliau. Nah, bagaimana Bu Erni, silakan dijelaskan dulu. Menjelaskan dari awal ya, saya tidak bisa. Orang pasti tahu siapa Mas Putut. Jadi seorang seniman Kota Mojokerto yang selama ini punya dedikasi yang luar biasa untuk Kota Mojokerto. Beliau adalah suami saya yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus TBM ini. Jadi saya tidak tahu harus bercerita dari mana. Seperti yang tadi Pak Andi sudah sampaikan, saya terhenyak dengan kondisi yang seperti ini. Saya merasa bahwa suami saya menjadi bagian dari situ. Saya belum tahu sejauh mana nanti Pak Hanum yang akan menceritakan secara hukum. Kalau dari sisi saya adalah dari sisi keluarga. Sisi keluarga seorang istri yang tidak pernah tahu bahwa ini menjerat suami saya. Jadi yang saya tahu, suami saya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang seniman. Dia kerjakan sesuai dengan apa yang dia terima. Setelah itu sampai di sini kasus ini mencuat. Nah, awal mulanya mengetahui bahwa ibu mengetahui bahwa suami ibu menjadi tersangka ini, awal mulanya seperti apa sih? Bahwa dalam proses setelah disegel, suami saya belum menjadi tersangka, hanya sebagai saksi. Ketika menjadi saksi, saya sudah deg-degan. Apakah nanti akan menjadi tersangka? Apakah nanti menjeretnya dengan keyakinan penuh? Suami saya menjawab bahwa saya kan cuma pekerja. Dan ketika itu pun saya menyampaikan kepada salah satu tokoh penting di Kota Mojokerto ini. Kenapa ada surat sebagai saksi? Dan dijawab oleh beliau, oh enggak, sebagai pekerja enggak akan hanya sebagai saksi aja menyampaikan kondisi di lapangan. Hati saya menjadi plong. Tapi ketika 2 minggu yang lalu ketika ada panggilan kembali sebagai saksi. Panggilannya kedua waktu itu. Panggilan ketiga. Jadi yang pertama saksi. Saksi dan saksi. Ketiga saksi tetap. Ketika posisi ketiga, saya posisi ada di Malang dan suami saya menjadi saksi. Dipanggil. Di situ dia hanya memberitahu saya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang saya harus menuju ke lapas. Sebagai seorang istri tentunya saya kaget. Pada saat itu saya posisi tidak ada di Mojokerto. Dan mendapatkan seperti itu, kabar seperti itu, shock. Seketika saya menangis. Loh. Tapi HP sudah mati. Seketika itu saya berangkat dari Malang menuju ke Mojokerto dengan hati yang tidak karu-karuan sambil saya menelepon beberapa orang. Menuju kejaksaan, suami saya sudah tidak ada dan sudah dibawa ke lapas Taman Siswa. Kemudian saya bertemu dengan Jambitsus, diceritakan. Saya meminta HP-nya dan sebagainya. Di situ saya menangis dan saya tidak tahu ada apa ini. Kenapa suami saya menjadi tersangka? Kenapa suami saya harus sampai pada posisi seperti ini? Dijelaskan bahwa oleh kejaksaan
bahwa suami saya ikut di dalam proyek tersebut karena ada konsolidasi. Konsolidasi yang seperti apa? Suami saya ikut dalam satu CV yang di mana di situ ada namanya suami saya. Saya bingung karena selama ini saya tidak punya CV, saya tidak punya PT. Suami saya hanya pekerja seni yang membuat lempengan itu diberikan pekerjaan oleh CV atau PT tersebut yang merekrut suami saya. CV apa itu, Bu? Sentosa Berkah apa ya itu? Ya, CV Sentosa Berkah Abadi ya. Ya, CV Sentosa Berkah Abadi. Dan CV Sentosa Berkah Abadi ini yang memberikan proyek tersebut terhadap suami saya. Karena saya tidak bisa berpikir bahwa harus bagaimana dan bagaimana, saya tentunya mengontak beberapa orang yang saya anggap bisa membantu. Saya tidak bisa bertemu suami saya seketika, saya tidak bisa meminta penjelasan apa-apa dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau saya melihat ya Ibu ya, di sini CV Sentosa Berkah Abadi ini mengerjakan cover pembangunan kapal senilai 937 juta. Pertanyaan saya, berapa sih yang diterima oleh Pak Putut? Dari yang saya dengar dari suami saya, totalnya itu adalah 325. Tapi kan ada pajak dan sebagainya yang harus dibayarkan oleh CV tersebut. Kemudian ada sejumlah uang yang menurut sepengetahuan saya setelah saya mencoba mencari tahu, ada yang namanya commission fee, dan saya anggap wajar. Commission fee itu di mana-mana, tidak hanya di dalam proyek aja. Dan itu saya ketahui setelah saya mencari mengumpulkan data dari percahan-percahan ini. Akhirnya saya mendapatkan jawaban itu. Tapi itu kan bukan tanggung jawab suami saya sebagai seniman yang membuat pekerjaan lempengan tersebut. Oke, saya garis bawahi dulu. Ini berdasarkan sepengetahuan Ibu dari cerita Pak Putut, atau nama lengkap Pak Putut siapa ini? Nama aslinya cuma Nugroho, nama senimannya adalah Putut. Oh, nama aslinya Pak Nugroho ya. Seperti itu. Ya, perlu dicatat pemirsa, nama panggilan beliau adalah Pak Putut, tapi nama aslinya N ya, inisial N tadi, Nugroho. Nah, dari 325 juta itu sudah termasuk PPN atau belum, Bu? Belum. Karena PPN kan diserahkan kepada kontraktor tersebut, kemudian lain-lainnya kami tidak tahu yang. Jadi ada space sekitar 600 juta sekian ya. Dari 937 kalau cair sekitar 325. Berarti ada sekitar 325 berarti ada 612 ya, 612 juta ya. Ya mungkin sekitar segitu. Nah, itu kemana Ibu? Apakah Ibu tahu kemana itu? Sementara ini saya tidak tahu larinya kemana, seperti sirkulasinya. Nah, sekarang kemana. yang sepengetahuan Ibu tahu nggak? Yang CV Sentosa Berkah ini hanya cover aja itu senilai 935 juta yang dicairkan. Ke Ibu cairnya 325 juta, ya kan? Apakah ada pekerjaan lain selain yang dibuat oleh Pak Putut yang Tidak ada. Tidak ada. Jadi CV ini hanya mengerjakan itu saja ya, cover itu ya. Iya, yang dikerjakan suami saya hanya cover aja. Dibayar 325, tapi Ibu tahu nggak? Jadi CV Sentosa Berkah Abadi yang senilai 937 juta mungkin ada pekerjaan lain, tahu nggak Ibu? Atau Ibu nggak tahu? Saya tidak tahu. Ketika saya menelusurinya itu, saya ketika nilainya berapa, saya harus mencari tahu melalui berita, kemudian saya buka-buka e-katalog, baru saya paham bahwa 938 juta. 937, Ya, 900 sekitar segitu ya, 938 juta. Di situ saya mulai kaget. Ada apa ini? Karena saya tidak bisa mendapatkan keterangan dari suami saya, sehingga saya tidak tahu seperti apa. Akhirnya karena saya awam ya, saya menanyakan kepada beberapa orang yang saya anggap
pasti tahu. Tapi jawabannya adalah itu secara total dengan CV tersebut. Tapi kenapa suami saya bisa menjadi tersangka kalau seandainya dari nilai yang sebegitu besarnya kemudian ada yang diberikan kepada suami saya segitu ini, itu sama dengan pertanyaannya Pak Andi, kemana? Terus pekerjaan apa? Itu yang sampai detik ini saya belum bisa menjawab. Oke, gitu ya. Sekarang coba saya langsung ke kuasa hukum Pak Rifan Hanum. Nah, ini sebuah pertanyaan ya Pak ya, karena Ibu nggak bisa menjawab dan kita juga tidak bisa menanyai Pak Nugroho karena beliau sedang berada di dalam lapas ya. Kalau sebagai kuasa hukum mungkin sudah berbincang dengan Pak Putut atau Pak Nugroho di dalam penjara atau bagaimana itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mas Andi dan kawan-kawan yang lain, pemirsa kabar terdepan yang sangat kami muliakan. Pada intinya kami akan memulai dari teori ilmu hukum kriminologi yang mana hal ini akan mengungkap tabir kegelapan yang ada di kota Mojokerto. Bagaimana ketika pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Mas Andi, ke Bu Erni nggak terjawab, insya Allah akan terjawab pakai ilmu hukum kriminologi. Ada 4 besar teori yang ada di dunia yang biasanya dianut oleh para polisi maupun kejaksaan maupun pengacara dan hakim. Kalau lihat kasusnya Bu Erni seperti ini yang menimpa suaminya, saya lebih condong pakai asosiasi diferensial. Jadi ada suatu teori yang menggambarkan ada suatu lingkungan yang menjadi budaya korupsi. Ketika seorang kontraktor ingin mendapatkan pekerjaan, secara umum Bu Erni tadi itu bilang, wis biasa kok, lek untuk proyek ngemel, lek untuk proyek ngasih komisi, fee dan lain-lain. Ada diferensial, ada jarak ketika kita bicara angka-angka yang disodorkan Mas Andi tadi. Boleh nanti dicek ke kawan-kawan kontraktor se-Mojokerto bahkan se-Jawa Timur, kalau kita ingin kerja selaku kontraktor akan memikirkan apa yang disampaikan Bu Erni dan menjadi kebiasaan yang nyata di lingkungan kita walaupun jarang sekali kita bisa membuktikan. Kalau sudah ketemu seperti itu, maka ada budaya yang dipelihara di kota Mojokerto, menyebabkan Bu Erni suaminya sekarang menjadi seorang tersangka walaupun tadi bilang bojoku iki mek mung pekerja lo ya, dia bukan pemilik direktur PT, CV, komisaris atau apapun, dia hanya sebatas pekerja dari 900 juta sekian kontraknya. Ternyata Pak Putut atau Pak Nugroho hanya mendapatkan 325 atas jasanya, bukan hasil nyolong atau korupsi atau apapun. Jadi yang didapat Pak Putut, Pak Nugroho itu adalah nilai apa yang diberikan kepada pemberi kontrak atau yang menyuruh. Keyakinan saya seperti itu. Karena Pak Putut bukan direktur maupun komisaris. Ya Bu Putut, betul ya? Betul. Dari nilai 900 ke Pak Putut 320 sekian. Artinya itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan Pak Putut atas jasa-jasanya, atas jeripayahnya, atas tenaganya untuk menjadikan proyek kapal tersebut. Pertanyaan sederhana, kalau Pak Putut seorang pekerja, apa bedanya dengan tukang guli pekerja harian, sopir yang mengirim barang material ke sana? Kenapa kok nggak dijadikan tersangka sekalian? Tukangnya, kulinya, orang yang angkut-angkut dan lain-lain. Itu juga sama kedudukannya dengan Pak Putut. Kalau Pak Putut mengaku bukan pemilik CV atau bukan penerima kuasa dari pemerintah untuk mengerjakan tersebut, maka kalau seperti ini kita akan menarik ke belakang kasus ini. Kenapa kok ada proyek itu? Siapa yang merencanakan? Siapa yang menyusun anggaran? Siapa yang harusnya mengawasi? Kok sampai seperti ini? Kita pertanyakan juga peranan DPRD Kota ketika menjabat Dewan Kota. Fungsi DPRD Kota juga salah satunya pengawasan.
Kenapa kok sampai ada korban seperti ini? Wargane masyarakat Mojokerto Pak Putut ini yang bikin beberapa patung menghias jembatan-jembatan hari ini di masa tuanya ditersangkakan oleh negara. Kita juga patut menyayangkan, miris juga ya. Yang kedua, ada peran-peran orang-orang yang seharusnya malah menjadi aktor intelektual ini ditarik ke ranah hukum. Contoh, di skema pengadaan barang dan jasa itu pasti mendengar pengguna anggaran, pasti nggak mungkin nggak. Orang-orang kalau bicara LPSE, e-katalog atau PL itu pasti ketemu sama namanya PA atau pengguna anggaran. Biasanya di jabat kadis atau setingkat kadis lah atau PLT yang disampaikan Mas Andi tadi. Yang kedua ada KPA, kuasa pengguna anggaran. Tugasnya adalah membantu kegiatan yang dilimpahkan kepada beliaunya atau KPA. Ada PPK, tugasnya salah satunya adalah memverifikasi benar CV Santosa Berkah Abadi itu memang layak untuk menjadi pemenang dan mendapatkan hak tagih kepada negara ini sesuai Kemenkeu Peraturan Kementerian Keuangan 210/2022 tersebut. Kalau itu nggak dilaksanakan, Mas Andi, artinya apa? Ada budaya yang melegalkan, ada lingkungan yang menyebabkan Pak Putut ini menjadi seorang tersangka. Boleh nggak saya bertanya, Putut ini dijebak loh ya, Putut ini dikorbankan loh ya. Wajar kalau saya bilang seperti itu. Pak Putut ini orang-orang yang didolimi loh ya. Wajar ketika saya bicara seperti itu, ketika pejabat di belakang layar, orang-orang yang mendapatkan fee yang dikatakan Bu Erni nggak diseret ke hukum. Jadi seperti itu Mas Andi, dalam hal pengawasan juga kita menyayangkan perannya DPRD Kota. Kenapa kok sampai menjadi kasus seperti ini? Seperti itu Mas Andi. Iya. Sekarang terkait tentang peran Ibu. Jadi perannya apa sih? Apakah disampaikan oleh pihak kejaksaan waktu itu? Peran siapa? Peran Pak Putut atau Pak Nugroho tadi? Mas Putut hanya pekerja seni yang diberikan Enggak, pekerjaan. yang kenapa sih kok beliau dijadikan tersangka? Alasannya apa kejaksaan? Menyampaikan nggak waktu itu? Kan di situ dibilang bahwa ada konsolidasi dengan CV. Mas Putut tidak punya bendera, sehingga Mas Putut menggunakan bendera tersebut. Nah, bendera tersebut ini setelah saya bilang bahwa saya mengumpulkan pecahan-pecahan itu, Mas Putut tidak sebagai komisaris, Mas Putut tidak sebagai direktur utama, atau Mas Putut hanya sebagai pekerja pelaksana lempengan. Itu dicantumkan di dalam akta notaris CV tersebut. Saya kaget dan saya Dia sebagai apa? Dicatat. pekerja seni lempengan kapal. Bukan ketika saya pertanyakan kepada kejaksaan, apakah suami saya sebagai direktur komisaris, tidak, hanya sebagai di situ dicantumkan di dalam struktur organisasinya sebagai pekerja seni, Sehingga dia ditetapkan menjadi tersangka. karena ada konsolidasi atau apa? Konsolidasi bahasa yang saya terima dari kejaksaan pada saat itu ada konsolidasi. Nah, bahasa ini yang membuat saya tidak paham tentang hukum. Lalu saya pertanyakan ketika itu, sempat di saksi kedua, Mas Putut sempat memberitahukan kepada saya di saksi kedua, dan itu dibenarkan ketika pemanggilan ketiga dan dikonfrontasi. Mas Putut itu bilang sama saya bahwa aku loh dilebokno kolik di akta notaris itu, aku lo gak tahu dijak rapat bersama notaris yang membuat akta notaris atas nama CV Santosa CV, itu. iya. Terus habis gitu, loh kok bisa? Saya pertanyakan itu kepada sampean nggak tanda tangan kan? Nggak pernah tanda tangan. Tapi kan ada SPK-nya kan gitu. Saya berpikir, tapi saya tetap positif thinking bahwa suami saya hanya sebagai saksi.
kemudian di pemanggilan ketiga ini membuat saya kaget bahwa suami saya sudah menjadi tersangka, dan itu dibenarkan ketika saya mempertanyakan pertanyaan yang sama. Iya, memang bahwa ada itu tadi. Nah, Ya. kembali ke penasihat hukum. Apakah seseorang itu bisa dimasukkan ke struktural tanpa ada tanda tangan? Setahu saya, Pak, ya, kalau biasanya dimasukkan tanda tangan, saya kan juga perusahaan media ini kan ada PT-nya ya, jelas ya. Ketika saya atau siapapun yang dipakai di sana, itu harus tanda tangan di depan notaris biasanya, Pak. Betul Mas Andi. Jadi kalau Malak ini kan juga Menarik ini, Pak. barusan saya dengar juga kemarin-kemarin belum ada ini pernyataan seperti ini. Artinya apa? Ada temuan baru yang akan kita pakai nanti di persidangan. Saya lebih tertarik condongnya ke peran serta kawan-kawan yang lain ya. Ketika akte pendirian itu dipakai untuk kerjaan di TBM, itu dilihat bisa tahun berapa itu. Ada SPUJK-nya kah, ada SKK-nya kah, ada akte sertifikat keahlian kah, dan lain-lain. Itu harus disertai, dan itu wajib diverifikasi sama PPK, Mas. Ketika kita ikut LPSE, jangan melulu hanya kebenaran formil yang diserahkan kepada PPK. PPK harus turun loh, PPK punya bayaran, PPK juga punya insentif dari PPK ini dalam arti kadis atau PLT kadis gitu atau Kabit bisa biasanya, jadi Kabit itu pelaksana. dalam waktu itu berarti Pak Yustian ya yang saat juga tersangka. Tahu Ya? saya PPK-nya. Ada PPTK juga di bawahnya PPK itu. Ada baru panitia lelang ya. Seakan-akan kurang tenaga gitu loh Kota Mojokerto untuk memverifikasi pemenang lelang. Apa susahnya sih nyari alamatnya PT Santosa, PT CV Hasa yang katanya kemarin kejaksaan nggak ketemu sama pemiliknya. Ya, ternyata ketika kita investigasi teman-teman wartawan itu alamatnya nggak sesuai. Oke. Ya. Ketika nggak sesuai juga itu 263 pemalsuan dokumen yang diserahkan kepada tim panitia lelang untuk diikutkan. Kenapa ini nggak dijadikan tersangka juga itu? Satu gerbong PA sampai panitia lelang, PPTK-nya juga. Itu juga kejahatan Mas, pasal 55. Pak Putut juga disertakan ini pasal 55, pasal 2, pasal 3, 18, junto pasal 55. Pasal 2 itu intinya ada 5 unsur. Barang siapa seseorang atau siapapun dengan sengaja, Pak Putut ini saya pertanyakan, sengaja tak Pak Putut ini memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga mengganggu perekonomian negara atau merugikan negara. Saya pertanyakan mensreanya Pak Putut ketika baru pertama kali saya dengar beliaunya ini kerja di Bali, dipanggil oleh seseorang di acara apa di PMI, ada 4 orang pada saat itu dan diberikan pekerjaan ini. Ketika dia nggak sengaja menerima pekerjaan ini, ya wes Mas Andi tak kerjaan sama tak bantu untuk negara, untuk kota kita. Apakah dia bisa dimasukkan unsur dengan sengajanya? Saya kira tidak juga. Pasal 3 unsur 5 tadi ditambahi penyalahgunaan kewenangan. Kewenangan Pak Putut ini apa? Kok sampai disangka melanggar pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ngeri lagi ini pasal 18. Kejaksaan bisa menuntut Pak Putut di hadapan majelis hakim Tipikor nanti untuk menyita barang-barang kekayaannya Pak Putut yang belum tentu juga dihasilkan dari korupsi atau kejahatan-kejahatan. Ini kan dilematis bagi kita. Kasihan juga keluarga. Keluarganya juga punya anak, punya masa depan. Mau membunuh keluarga loh ini, negara ini. Mau membunuh pekerja loh, negara ini. Ya enggak. Ketika Putut meninggal, Bu Erni meninggal, itu hak waris ke anak itu mau dirampas oleh negara. Padahal itu belum tentu, bukan hasilnya korupsi, itu mau dirampas oleh negara dengan pakai pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Junto pasal 55 penyertaan. Ono wong gak melok-melok Pak, mendirikan perusahaan Pak, saat ini ditersangkakan. Dia nggak tahu menahu. Pada saat tanda tangan juga pengakuannya nggak ada tanda tangan. Mungkin juga karena kondisinya pada saat itu masih di Bali. Ketika ini
beritakan negara akte di Kumham Ahunya keluar, Pak Purut gak di Mojokerto juga pada saat itu. Ini juga perlu ditelisik siapa yang menyiapkan akte pendirian, butuh KTP pendiri, butuh legalitas yang lain, Ya. domisili. Pak Andi kan pernah bikin PT, pasti kan ada beberapa kriteria yang harus disampaikan kepada notaris untuk capai Ahu disetujui baru keluar akta notaris, kan gitu toh prosesnya. Baru rapat Dewan Komisaris atau para pendiri di hadapan notaris tersebut. Pak Andi sampean bagian ini. Pak Putut itu enggak pernah, Pak. Enggak pernah mengalami hal tersebut sampai hari ini. Pertanyaannya itu, bisa enggak pengacaranya Pak Putut ini bilang Pak Putut ini didolimi itu tadi, dikriminalisasi. Seakan-akan saya nanti bilang kriminalisasi nyari gara-gara sama kejaksaan. Enggak, memang kondisi konstruksi hukumnya seperti itu, Pak. Ketika melihat PA-nya, KPA-nya, PPK-nya, tim lelangnya, panitia lelang, PPTK-nya nggak ditersangkakan, orang-orang yang menyeting kerjaan ini nggak ditersangkakan, orang-orang yang pesen pekerjaan nggak ditersangkakan, apakah memang nggak berani untuk mentersangkakan orang-orang itu yang rame di lapangan, di dunia konstruksi, kawan-kawan konstruksi, siapa yang berperan penuh di kontraktor di Mojokerto, pekerjaan di Mojokerto? Ada, Mas. Ada, seharusnya itu enggak perlu ada alat bukti tertulis seperti ini, alat bukti cuma 5. Kalau ada kesesuaian laporan informasi bisa dipanggil itu orang-orang yang men-setting kegiatan ini. Seperti itu, Mas Sandi. Ya. Kalau bicara men-setting berarti ini apa? Aktor intelektual atau bagaimana ini? Sangat ya, saya yakin. Itu ya. Sangat yakin ya ada aktor intelektual di balik layar ini yang sampai hari ini belum ditersangkakan. Dan kami iri kalau memang bahas coro Jawane itu gelani rek orang itu kuat backingani siapa itu. Halal, Mas, saya ngomong seperti itu. Pasti ada belakang orangnya ini kok sampai saya belum tahu pernah diperiksa atau enggak orang itu. Oke. Saya minta tolong dari tim ya, mengambilkan kertas yang bukti chatting ya di meja saya ya. Lupa saya bawa. Minta tolong di meja saya ya. Nah, ini Ibu, ini ada kemarin beberapa bukti yang dikumpulkan dan berdasarkan informasi dari Ibu ya. Mantan PLT Kadis PUPR Perakim yaitu Pak Nara sempat menghubungi suami Ibu secara langsung ataupun melalui WA. Ini gimana, Bu? Nah, ini saya ada bukti chatting WA-nya ya. Iya. Jadi sebelumnya memang dari HP suami saya yang lama Ya. itu rusak. Kemudian setelah rusak ini lama sekali tidak pernah saya pergunakan. Kemudian ya sudah, saya tidak berusaha untuk memperbaikinya memang. Tapi ketika kasus ini bergulir dan menjadi viral, saya ingin tahu. Jadi dari kartu itu apakah ada satu bukti yang bisa saya pakai nantinya untuk membantu suami saya. Dan ketika itu dengan upaya dan usaha saya dalam merajut setiap surat kabar, kemudian kabar apapun, ini di mana berita apapun, di situ saya melihat bahwa ada sebuah WA yang menyebut salah satu daripada yang sampai detik ini tidak tersangkakan. Akhirnya saya berpikir, gak mungkin anak buah iki isok dijadikan tersangka nek gak ono siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang memberikan kebijakan sehingga ini bisa bergulir dengan enaknya. Kalau hati saya berontak, saya berontak saat ini sebagai seorang istri. Saya bingung.
Sehingga kebingungan saya ini akan menjadi satu pencarian bukti. Pencarian bukti, apakah ini benar suami saya salah, salahnya di mana, apakah benar ini. Saya kemudian menggali sebuah informasi, ketika itu beberapa teman menyampaikan kasus, saya sedikit meriwen, Pak mantan yang sudah almarhum hanya bicara bahwa aturan terserah aturan. Pokoknya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Beliau bisa masuk. Untuk itulah saya mencari bukti-bukti ini, saya rangkai, saya rajut, saya dondomi semuanya dari surat-surat kabar itu, saya menemukan itu. Dan tentunya saya harus melaporkan kepada kuasa hukum bahwa seperti ini seperti apa, karena saya tidak paham hukum. Tapi pertanyaan saya kepada ahli hukum, saya pertanyakan, kenapa si anak buah bisa menjadi tersangka, kemudian bapak buahnya tidak menjadi tersangka? Pertanyaan saya di sana, karena anak buah tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa tanpa adanya persetujuan, kebijakan, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ini salah satu yang mungkin saya spill, nggak semuanya saya buka di sini, Bu ya, karena ini sudah masuk ke ranah hukum ya. Jadi ini salah satu chatting pada tanggal 23 September 2023 yang dikirim oleh Yustian sebagai kabid, sebagai sekretaris sekretaris DPUR Prakim Kota Mojokerto, Yustian Suhan Dinata ya. Ada pesan yang diteruskan, entah ini siapa ya. Mas, aku sama ibu ini. Soal Mas Kolik jawabnya iya. Iya apa Bu? Diserahkan ke Kolik. Aku ditakoi tola-tole gak aro opo-opo. Selama iki yo beres kerjaan sama aku. Ya Pak Putut kerja sama Mas Kolik betul. Nah, setelah itu ada pesan diteruskan lagi. Nah, terus dia akan menjawab, Pak, nanti jenengan akan ditelepon Pak Nara Kadis PU menanyakan kesanggupan Pak Putut. Ya. Lalu Pak Putut menjawab, siap, ngapunten jenengan tak telepon sekarang masih sibuk. Ya, saya wis kontak Pak Putut. Diteruskan lagi pesan, kalau Pak Putut siap dengan timelinenya, barengan saya ngadep Bu Wali ya Mas, dari Pak Nara, siap. Ini lagi sama Mas Hendar, kata Pak Putut ke Bali. Nanti jenengan saya telepon, bisa Mas Bos, inggih. Ya, setelah itu ada pesan diteruskan kembali, pekerjaan lambung kapal Resto jangan menggunakan Pak Putut karena dia pekerjaannya sudah banyak sekali dan belum tuntas. Ya Bu, lambung kapal akan dikerjakan oleh Pak Putut. Jangan pakai Pak Putut. Tunggu 2 hari dicarikan DKD. Nanti menghubungi kamu dan Ferry. Ini gimana sih Bu ceritanya? Kalau mungkin sempat nggak tanya ke Pak Putut atau Ibu nggak tahu? Sebenarnya tahu hanya sekedarnya. Tidak setelah saya menemukan bukti-bukti itu. Jadi begini. Ketika itu Mas Putut hanya menyampaikan kepada saya, wis tidak perlu terlalu berharap. Artinya karena saya tidak mau menyebut nama itu tadi, jadi karena ada ketidakmauan untuk menggunakan Mas Putut. Saya rewind lagi, ketika itu Mas Yustian menanyakan ada kompetitor lain kah? Itu cerita Mas Putut kepada saya. Ada kompetitor fiber. Kemudian di situ dijawab, silakan menghubungi ibu ini yang punya data sebagai kompetitor yang ada di Kota Mojokerto. Setelah itu sudah kami tidak berharap apa-apa. Lalu Mas Putut berangkat ke Bali mengerjakan proyek yang ada di Bali. Itu apakah sempat ketemu menghadap tidak, ke tidak sama sekali.
Tidak ada ya? Tidak ada. Saya garisi tidak ada Tidak ada. Karena itu di Ibu situ tahu pasti itu ya. Ya, karena di situ dijawab oleh Mas Putut bahwa tidak perlulah Mas. Tidak perlu itu di jawaban itu kan ada tidak perlu, tidak harus saya untuk menghadap. Ya. Ya, itu ada. Di situ ada, kalaupun memang tidak kita mengalir saja. Saya hanya meminta kepastian bahwa apakah ini menjadi yang di Ya, ini saya bacakan lagi ya. Mungkin Bu Wali belum dapat informasi yang belum lengkap, kata Pak Putut. Terus Pak Yustian kembali menjawab, saya harus bagaimana nggih? Ngapunten Mas Bos, kalau saja besok diinstruksikan mulai mengerjakan lambung kapalnya siap. Nah, itu kata Pak Putut ya kan. Ya, betul. Tanggal berapa ini ya? Itu tanggal 23 September, Pak. 23 September 2023. 2023. Lelangnya tadi yang Lelangnya LPSE tayangnya berapa? 27 Juli Juli 2023. 23 sama. Artinya ada jeda 3 bulan Ya. setelah pemenang lelang. Iya, itu pekerjaannya, pengumuman pengerjaan RUP-nya. Menang toh, menentukan pemenang toh. Si tukang lelangnya itu, tim lelang. Kilo ada pemenangnya CV Hasa, Santosa Berkah Abadi, pekerjaannya paketannya ini. Tanggal 23 Ini tanggal 23 September. ini. Pengumumannya Tanggal berapa? 27 realisasi 27. September 2023 realisasinya. Memenangkannya itu tanggal berapa? LPSE-nya Bentar, Juni ya. bulan 6 2023. Perannya Pak Putut ketemu melalui chat ini itu September, Bos. Ya enggak? Pak Putut itu belum kerja ini, belum ada apa-apa belum lah di ada pikirannya. apa-apa. Ya, belum. Bayangkan, Juni beliaunya ini belum tahu apa-apa akan mendapatkan kerjaan di kapal atau TBM itu. Juni ada Juli, bulan 7, bulan 8, beliaunya juga belum tahu dia akan mengerjakan lambung kapal. Artinya Pak Putut nggak di sini itu, Pak, ada di Bali. Di Bali. Saya nggak tahu, tapi cuma saya akan melogikakan maka ilmu kriminologi tadi, pakai teori ilmu kriminologi ya. Baru bulan September, lihat cat itu loh ya sumbernya. Pak Putut malah ada penolakan dari salah satu yang nggak boleh disebut namanya sama Bu ini tadi, inisialnya I saya tahu. Ya, ojo gawiku, ojo kayak Putut kerjanya akeh wisan bla 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 bla. Ya enggak, di pernyataan itu loh. Ya, Itu bulan September, saya yakin. ya. 23 September 2023. Tim lelang PA, KPA, PPK, tim lelang, panitia lelang, PPTK itu terbentuknya jauh sebelumnya pengumuman lelang. Pastinya adalah penyusunan anggaran, siapa yang jadi PA-nya nanti, siapa yang jadi PPTK-nya, pasti ada itu, ada SK yang diterbitkan oleh kepala dinas masing-masing. Pak Andi, sampean bagian niki, PKPA, sampean bagian verifikasi, PPK dan lain-lain. Tanggal sekitar 6 Juni 2023 ada penentuan pemenang lelang. Pak Putut belum tahu akan mengerjakan apa. Logika berpikirnya kalau ditersangkakan, ikut merencanakan, ikut memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan sengaja, sehingga perekonomian ekonomi Mojokerto akan ikut terganggu. Omong kosong Pak Andi. Gitu loh. Kalau dikenakan pasal 2 Junto 3 Junto 18 Undang-Undang Tipikor Junto 55 KUH pidana. Saya kalau boleh bilang ini rekayasa. Judulnya podcast tadi harusnya rekayasa. Ya. Ya, Bali. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Ya, terkaitnya tentang chatting tadi ya, sekilas ya. Ngapunten Mas Bos, kalau saja bisa diinstruksikan mulai mengerjakan lambung kapal ini, kapalnya mengerjakan lambung kapalnya siap. Nah, Pak Putut mengatakan seperti itu. Karena Pak Yustian mungkin tidak berani, dia bilang apa Pak Putut ke Bu Wali saja untuk menyampaikan kalau tidak ada tanggungan Tolong pekerjaan. disertakan tanggalnya berapa itu penting, Itu Pak. tanggal 23 September 2023. Bulan 9 artinya. Ya. Lelangnya pemenangnya bulan 6 ke belakang. Ada 3 bulan ke belakang berarti. Apa Pak Putut ke Bu Wali menyampaikan kalau tidak ada tanggungan pekerjaan? Nah,
Pak Yustian, Pak Putut kayaknya nggak mau berurusan. Dijelaskan mawon, justru saat ini saya nunggu kesiapan pengerjaan lambung kapal karena tidak ada lagi yang menghubungi saya untuk pekerjaan lain. Ngapunten, bukan saya tidak mau Mas Bos, ketika diajak ketemu Bu Wali, saya antisipasi saja barangkali ada pihak lain yang pengen mengerjakan lambung kapal dengan memberikan penjelasan ke Bu Wali terkait saya. Kalau toh itu benar ya nggak apa-apa, saya mengalir saja. Tapi ini Pak, sebentar. Ini di sini dikatakan pekerjaan cover pembangunan kapal Mojopahit Kota Mojokerto oleh CV Sentosa Berkah Abadi dengan nilai 930. Realisasi pembangunannya itu 27 September, Pak. September tanggal 27. Iya, jadi ini kayaknya disubkonkan atau bagaimana? Mas Andi. Saya itu ngurut ke belakang pernyataannya Bu Erni. Saya coba. Beliaunya ini tahu Pak Putut dimasukkan akte pendirian. Keyakinan saya Pak Putut berangkatnya itu bukan pemilik perusahaan, bukan perencana, bukan pemikir untuk merencanakan suatu pekerjaan, enggak. Pak Putut ini hanya seorang pekerja yang disuruh orang lain. Kalaupun merugikan, dia akan merugikan orang yang menyuruhnya dia, bukan merugikan negara, karena kontraknya dengan orang per orang swasta, si VHSA, Santosa mungkin, saya juga belum tahu, itu loh Pak Ali. Iya. Kenapa kok dipakai pasal 2, junto 3, junto 18, tipikor, junto pasal penyertaan pasal 55 KUH pidana. Acuan saya di sana. Nah, ini saya coba ngecek untuk itunya ya. Terkait realisasi pembangunannya ini kan 27 September ya. Oke, 2023 realisasi pembangunannya. Mulai gas kerja. Gas kerjanya. Oh ini 937.980. Benar. Ya, ini tanggal realisasinya 27 September 2023. Pengumumannya 27 Juli, Pak. Pengumumannya tuh 27 Juli 2023. 2023. Iya. Realisasi pembangunannya itu mulai 27 September 2023. Seperti itu, Pak. Setiap pekerjaan tiap minggu itu pasti ada progress report. Ya. Yang diserahkan kepada PUPR setempat. Oh, pekerjaan ini sudah dapat berapa persen progresnya. Oh, minggu kedua seharusnya sekian. Pengawas itu pasti paham, pasti tahu, orang-orang sipil itu pasti memahami betul kalau pekerjaan ini akan stuck atau pekerjaan ini akan macet, itu tahu Pak. Seorang konsultan pengawas, karena pas setiap hari kewajibannya ada di sana, dia dibayar juga sama negara. Iya. Ya itu ya. Nah, melanjutkan lagi ya tadi pertanyaannya. Nah, pertanyaan saya satu. Langkah hukum apa aja sih yang akan Pak Rifan Hanum tempuh dalam waktu dekat dan yang sudah berkoordinasi dengan pihak Pak Putut, baik istri maupun Pak Pututnya? Ada 3 Mas langkah yang bisa ditempuh oleh keluarga yang kami tawarkan sama Bu Erni dengan keluarga. Salah satunya adalah menjadi penegak hukum swasta atau JC atau orang-orang yang peduli dengan pengungkapan kasus. JC itu Justice Collaborator ya. Betul, artinya dia berperan penuh atau berperan serta untuk membongkar kejahatan-kejahatan yang lain yang masih tersimpan di lemari-lemari meja-mejanya pejabat-pejabat itu. Kami mendorong Pak Putut dengan tegar hati untuk menjadi orang-orang yang mau dan peduli dan berani untuk membongkar kasus ini. Sekecil apapun saya cat kayak percakapan-percakapan, pada akhirnya nanti akan diputuskan di pengadilan Niaga Surabaya atau Tipikor Surabaya. Yang kedua yang kami harapkan yang bisa kami ajukan adalah perlindungan saksi. Karena Pak Putut pastinya akan menjadi saksi oleh tersangka lain atau terdakwa yang lain, pasti akan berkesinambungan. Saksi A akan menyaksikan B dan lain-lain. Kami berharap dengan surat resmi nanti kita ajukan untuk menjadi LPSK.
Yang ketiga dan keempat ini ya sesuai dengan kemarin yang kita diskusikan sama Bu Erni, kalaupun unek-uneknya ini belum bisa terjawab Bu Erni, kenapa Pak Jaksa kok mentersangkakan suami saya? Pertanyaan kan itu belum dijawab tadi. Saya juga nggak bisa jawab Bu Erni, tapi saya bisa memberikan jalan keluar ketika jenengan ingin mencari jawaban-jawaban itu, yaitu dengan memperapitkan perkara ini. Kemarin saya sodori ada kuasa. Ya, mungkin masih dipikirkan ini. Masih dipikir-pikir ulang sama keluarga untuk ruginya dan lain-lain. Langkah terakhir pastinya nanti akan ada pembelaan, pledoi di persidangan nanti. Kita akan ungkap habis-habisan di sana. Kita berharap kawan-kawan yang lain kayak Mas Yustian, Mas Santos, Mas Hendar, dan beberapa nama yang lain, enggak perlu saya sebut nama, itu mau membongkar masalah ini. Jangan sampai dari tahun ke tahun anggaran kita dinikmati oleh 1-2 orang, yang lain ngaplo, nggak bisa menikmatinya. Tujuannya ada kapal bahari itu dulu saya yakin mulia Mas Andri. Ada 27 miliar uang kota itu dipakai untuk mempercantik, memperindah kawasan itu. Hari ini hilang muspro itu, nggak ada manfaatnya. Ya ada sih orang ngarit buat layangan anak-anak, tapi kan nggak sesuai peruntukan nih dulu itu, rencananya bukan untuk itu, untuk pariwisata, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, kan gitu toh, sesuai dengan tagline-nya wali kota kita pas kampanye, kan gitu toh. Selama Ibu sudah berapa kali ketemu Bapak ketika Bapak di lapas? 2 kali. Sudah 2 kali. Selama ketemu Bapak di lapas, apakah ada cerita pernah mendapatkan ancaman atau intimidasi gitu selama ini? Ancaman tidak, tapi saya tahu bahwa suami saya merasa dijadikan tumbal karena dedikasinya di Kota Mojokerto ini sungguh luar biasa. Dia tidak pernah diberikan bayaran untuk membuat desain seluruh Kota Mojokerto yang diminta oleh Kota Mojokerto. Dia seniman, asli seorang seniman tulen yang dia tidak menuntut bayaran terlalu tinggi, dan semua orang di Pemkot tahu siapa Mas Putut. Ketika dia diminta untuk Dewan Kebudayaan Kota Mojokerto DKD, dia hanya diberikan rokok dan kopi sampai meninggalkan istrinya, anaknya tidak hingga pagi dan sebagainya, karena dia asik dengan kegiatannya itu. Dia merasa bahwa ini bagian daripada jiwanya. Dan memang ketika kami kembali ke Mojokerto, ada satu keinginan saya dan suami bisa berguna dan bermanfaat untuk Kota Mojokerto. Selama kami merantau di Bali hampir 20 tahun lamanya. Ketika itu jiwa raga kami, orang yang tahu kami seperti apa bisa ditanyakan kepada orang-orang semua, dan saya sudah screenshot semuanya, saya keluarkan semuanya di media sosial bahwa simpati masyarakat Kota Mojokerto luar biasa kepada suami saya. Artinya dia tidak banyak bicara. Dia hanya bilang, ketika pertama kali saya bertemu, dia memeluk saya dan bilang, "Maafkan saya kalau saya sudah bersalah. Aku tidak pernah mendengarkan apa yang kamu bilang." Ketika itu saya sudah sering, "Mas, sampean kata di korban tangguh," tapi semua itu muspro buat saya. Karena ketika itu saya merasa ada orang-orang yang dilindunginya. Ketika itu ada orang menyanyikan bahwa sudah, saya akan bantu ketika menjadi saksi kedua kalinya. Tidak, Pak. Saya tidak mau. Tinggalkan itu semua. Ketika itu orang yang mau membantunya, saya bantu 100%, saya bantu. Tidak, Pak. Karena begitu cintanya dia kepada Mojokerto.
Karena begitu sayangnya dia kepada Mojokerto. Jadi ini yang membuat hati saya, membuat jiwa saya menjadi, pertahanan saya menjadi rusak. Sebegitunyakah kejahatan yang dilakukan suami saya? Tidak ada seorang pun dari yang dulu mencarinya, dari yang dulu sampai malam datang ke rumah untuk bersama-sama membuat kota ini menjadi bagus, sekarang hilang. Ketika saya temuin pun tidak ada jawaban apa-apa. Ketika saya mintain tolong, saya menangis dengan segala kekuatan saya. Tidak ada yang merangkul saya. Ada beberapa orang yang memang baik dan baik, sangat baik kepada saya, merangkul dan menolong saya. Tapi yang justru meminta bantuan suami saya, mereka menjauh. Terakhir Ibu, bagaimana perasaan Ibu, kekecewaan Ibu terhadap mereka-mereka yang meminta bantuan Ibu, dan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Kecewa, sudah kecewa. Boleh minta tisunya, Mbak, tolong? Hingga saat ini saya ini masih mempunyai rasa marah, rasa tidak karu-karuan. Saya punya rasa marah, saya benci saya. Yang kedua kalinya saya ketemu sama suami saya sampaikan. Saya sampaikan kepadanya, Mas si A si B tidak mau membantu. Sudah, biarkan. Suami saya ini orang yang paling sabar, paling bijaksana. Dan kenapa suami saya dipanggil empu oleh semua OPD yang ada di sini? Karena mereka tahu bagaimana suami saya. Panggilan empu itu tidak sembarangan. Karena semuanya empu. Bisa kalau bilang perasaan saya marah. Saya marah terhadap kota ini. Kenapa ketika kau mau membangun kota ini dengan begitu indahnya, suami saya digandeng. Tapi ketika masalah ini menjadi viral dan beredar, tidak satu pun, bahkan saya ditolak. Bahkan saya ditolak dengan mentah-mentah, silakan datang ke lapas. Apapun yang menjadi, saya butuh uang, saya butuh materi. Karena saya tanpa Mas Putut saya tidak bisa apa-apa. Saya cuman pekerja yang suka masak. Saya hanya jualan nasi setiap hari. Sedangkan saya punya 2 anak. Bagaimana saya harus membesarkan, di bayang-bayang saya saat ini, bagaimana saya harus membesarkan anak saya. Bagaimana saya harus beberapa bulan ini harus mencari nafkah untuk menggantikan suami saya. Saya punya tanggung jawab. Yang saat ini suami saya tidak ada. Itu pun saya hanya dijawab, apapun yang ibu punya, uangkan. Jadikan uang, karena saat ini yang dibutuhkan adalah uang. Apakah itu jawaban sebagai seorang yang bijaksana, Pak Andi? Saya bertanya kepada semua orang, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Ketika dijawab begitu, ketika dedikasi suami saya begitu gigihnya untuk kota Mojokerto ini, hanya ada beberapa orang yang bisa merangkul. Tapi yang justru membutuhkan karya-karya suami saya tidak sama sekali mendekat kepada saya, bahkan menjauh. Bagaimana perasaan hati saya? Bagaimana perasaan ibu yang harus membesarkan anaknya, kemudian harus dengan berita yang seperti ini, psikologinya tidak dipikirkan, segala-galanya tidak dipikirkan, yang melenggang dengan enaknya sampai dengan detik ini. Suami saya di dalam, dia tidak pikirkan itu sama sekali untuk saya dan suami saya. Orang semua tahu, di media sosial semuanya simpati terhadap suami saya. Begitu gigihnya saya membantu kota ini, begitu gigihnya suami saya tanpa
membuat desain tanpa diberikan sesuatu, itu menghancurkan hati saya, sangat hancur. Mungkin semuanya bisa dilihat di status-status saya. Saya memang sengaja itu karena memang hati saya hancur. Saya tidak bisa berpikir ke depan, walaupun saya punya orang-orang baik seperti Pak Hanum, seperti jenengan Pak Andi, yang membuat semangat saya bangkit bahwa ini harus dilawan, ini harus terbuka, ini harus dibuka kepada masyarakat. Sayalah korbannya, karena mereka saya selalu upload di media sosial, dan kenyataan yang saya terima adalah ini sekarang. Saya berharap bahwa ada yang membantu saya dengan yang paling tinggi. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Justru saya yakin mereka-mereka yang membantu saya, yang tahu pekerjaan suami saya, yang tahu saya membantu dengan sangat baik, itu adalah mereka yang mempertaruhkan jabatannya untuk saya. Karena mereka tahu benar-benar seperti apa suami saya untuk kota ini. Ya. Sekarang ke Pak Hanum. Bicara yang menarik tadi tentang uang. Ya. Segala sesuatu ada dari seseorang ya, yang mungkin gak bisa kita sebutkan saat ini, mengatakan segala sesuatu apa yang bisa diuangkan. Maksudnya apa itu Pak ya? Kok kenapa segala sesuatu yang bisa diuangkan? Emang ada apa dengan hukum kita? Ada apa dengan yang terjadi ini Pak? Kok semuanya harus diuangkan? Ibu di sini podcast nggak bayar kan Bu ya? Enggak. Jadi saya nggak ada dibayar apapun, pemirsa ya. Kita tidak ada dibayar apapun di sini. Jadi Dan Pak Hanum pun saya minta bantuan Pak Hanum dengan segala kerendahan hati. Saya minta juga Pak Hanum tidak membicarakan tentang uang. Iya. Jadi ini uangnya segala sesuatu diuangkan untuk siapa tahu, Pak? Kita itu. tidak menerima uang satupun dan kita nggak minta apapun di sini. Ya, jadi gini Mas Andi, kalau bicara uang tadi kita sudah sampaikan, sudah dibahas mana aku risih lah ngomong uang ya. Jadi kalau kita bekerja sosial, ada memang pengacara itu yang memang khusus kita sampaikan. Kalau untuk orang nggak mampu kita gratiskan, kita bantu semaksimal mungkin. Tapi ada beberapa memang harus menjadi hak kewajiban saya. Tapi yang menarik juga Mas Andi, ketika kembali yang pernyataan saya tadi itu, betapa bahagianya para kontraktor, betapa tertawanya orang-orang kontraktor ketika dia mendapatkan pekerjaan tanpa memberikan fee 15-20% atau 25% kepada para Itu legal nggak sih Pak? sangat nggak legal. Itu diatur nggak Pak? Maksudnya Nggak dalam undang-undang harus ada komisi atau cashback atau Ya nggak apa? mungkin lah Mas. Tapi ketika itu nggak dibayar, maka dia juga nggak akan dapat pekerjaan. Kalau dia nggak dapat pekerjanya di kantornya, adminnya, tukang-tukangnya mau makan apa, supirnya mau makan apa, maka seorang kontraktor biasanya akan menempuh segala cara untuk mendapatkan suatu paket pekerjaan. Tahu dia itu salah, tahu dia itu nyogok, tahu dia itu suap, itu nggak boleh tahu. Tapi yang nggak diketahui, uang yang akan didapat dari uangnya APBD itu akan menyelesaikan suatu paket pekerjaan apa enggak. Biasanya itu yang 50-50. Selesai, nggak ada pemeriksaan BPK atau inspektorat, untung lah dia. Kalau ada temuan, ya beli Pak. Kalau nggak sesuai, speknya ke 250 misalkan betonnya, ternyata yang ditemukan ke 225 misalkan, kan nempuh itu ganti rugi. Kalau nggak nempuh ya jadinya seperti ini, kan gitu Mas Adi. Maka kawan-kawan kontraktor itu akan sangat gembira ria ketika dia mendapatkan suatu paket pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Oh Pak Putut ahli ini bikin patung, patung sampai di nama Nompu dipanggil Empu, padahal Empu untuk bikin keris. Ya, beliau spesialisasi di kesenian. Kenapa sih kok nggak dibuat legalitas CV atau koperasi atau apa gitu yayasan, sehingga dia berhak untuk mendapatkan paket pekerjaan secara legal, secara sah
Dan memang benar-benar kalau ini penunjukan atau PL tidak ada potongan 20%. Masa Pak Andi selaku wartawan tidak pernah dengar jeritan kawan-kawan kontraktor di Mojokerto? Pengen dapat kerjaan nilainya ada variatif, ada yang 15, 20%, 25%. Ke siapa itu? Itu yang harusnya dibahas sama kejaksaan ketika ada orang yang mau menjadi saksi. Aku sudah keluar banyak uang loh ya, termasuk Pak Putut itu diminta 100 juta. Duit apa Mas Andi yang diberi? Gaya makan yang tidak ada. Jadi dari 325 ada informasi berarti 200 juta atau gimana Pak? Kemarin lalu itu ada informasi kalau Pak Putut itu juga dimintai sejumlah uang oleh salah satu kawan-kawan yang saat ini ya jadi tersangka itu untuk setornya ke siapa? Kan sudah ada yang beredar tuh di media itu, ya ada seseorang yang teriak-teriak, saya keluar uang banyak loh, kasus ini nggak naik kan gitu toh. Maka pernyataan itu harus dikonfrontir, paksa itu minimal ya apa sih rek, kamu tak jadikan jiji ngomong nanti tuntutannya kamu nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak, walaupun kamu salah kan gitu, nanti tergantung majelis hakim memaafkan atau nggak memaafkan, ada faktor pemaaf. Keyakinan kami Pak Putut, hakim juga, kalau kita nanti dipledoi bagus dan masuk akal, saya yakin juga akan bebas juga. Ya, saya nggak menjanjikan seperti itu. Keyakinan saya, keyakinan tim kami, kalau melihat alur cerita seperti ini, maka kita ambil. Nah, saya juga benci sama orang koruptor, sangat benci lah. Salah satu kasus yang nggak akan saya tangani ya salah satunya koruptor. Tapi lihat seperti ini ya sedih saya juga, kan gitu. Seharusnya nggak dijadikan koruptor. Koruptor itu kan yang ketahuan-ketahuan. Yang belum ketahuan kan masih yang mulia, yang terhormat, yang saya hormati. Kalau sudah ketahuan seperti ini, mungkin Pak Putut ketika membuka acara agenda ada orang lain yang nyebutin Putut yang saya hormati, yang saya muliakan, karena belum ketahuan, belum ketangkep. Sekarang sosialnya sudah jatuh setengah mati Pak Putut hari ini. Keluarganya, jiwa raga, banyak yang harus dipikirkan. Jadi seperti itu Mas Andi, saya harap jaksa juga proaktif atas informasi-informasi membuka tabir kenapa selalu aja ada perkara-perkara seperti ini, ada fee yang bertebaran, kalau nggak ngasih fee nggak bisa makan, kalau nggak makan karyawannya nggak bisa makan, supir-supirnya nggak bisa makan. Banyak hubungan ini gara-gara satu orang meminta patok tarif 15 sampai 25% dari nilai total paketan tersebut. Seperti itu Mas Andi. Ya, Ibu kembali ke Ibu lagi. Tadi Ibu menceritakan total biaya yang diterima Pak Putut itu SPK-nya ya, itu 325 juta. Itu apakah sudah dibayarkan berapa atau bagaimana, dan pembayarannya seperti apa sistemnya? Secara yang saya tahu bahwa ada DP di sana. Kemudian setiap 2 minggu sekali. DP itu berapa Bu? Tahu nggak Ibu? DP awal itu diberikan sekitar lebih kurang 100 ya kalau nggak salah 100 itu sampai di timeline itu kan ada ini, karena dari yang saya pelajari bahwa dari timeline itu ini sepertinya dikejar gitu loh. Dari timeline ini kejar, tadi kan Pak Anum sudah menyampaikan bahwa tanggal berapanya. Sehingga di setiap per 2 minggu itu ada penerimaan dari kontraktor Mas Kolek ini sejumlah hampir 40 juta. Sejauh mana sampai dengan hari ini yang saya tahu pekerjaan itu sudah diselesaikan ataukah belum, saya anggap bahwa sudah diselesaikan, tapi kan keburu disegel, belum selesai dari sisi saya ya, tapi dari sisi Mas Putut ini nanti akan terbukanya kepada kuasa hukum. Saya tidak paham, karena saya sendiri saya tahu bahwa ketika saya dalam pertemuan kedua itu Mas Putut tidak ingin membebani saya.
ada hal-hal di mana yang dia tidak mau menyampaikan secara gamblang. Saya hanya diberitahu, carikan saya orang yang tepat. Kemudian nanti di situ akan saya ceritakan. Dan ketika itu saya bertemu dengan beliau yang saya lihat secara, saya tidak tahu Pak Andi bahwa salah satu yang berani dan menjadi sesuatu yang akhirnya Mas Putut mengetahui siapa beliau Pak Anum ini, akhirnya menjadi satu kolaborasi yang saya rasa luar biasa. Karena pada saat itu sempat saya menyampaikan kepada orang-orang sahabat-sahabatnya Mas Putut ini, ada sebuah kalimat nanti akan dibikin konten kalau bersama beliau. Ini saya ungkap karena beliau adalah sahabat-sahabat yang dulu datang tapi kemudian menghilang. Jadi buat saya maju terus karena saya butuh orang. Saya tidak punya uang, saya tidak punya. Saya melihat salah satu statusnya seseorang, orang miskin jangan lawan orang kaya, gitu ya Pak. Orang kaya jangan lawan pejabat, tapi pejabat jangan lawan media. Yang saya punya saat ini adalah Pak Andi dan Mas Hanum, di mana punya visi yang sama bahwa ingin memberantas korupsi. Wong cilik ojo didadekno korban. Jadi dari sini akhirnya saya sampaikan kepada Mas Putut nanti pada saatnya. Tapi saya hanya cuman bilang, Mas, nanti diungkap semuanya. Dia cukup jawab, iya, saatnya saya bicara. Cukup itu aja. Siap. Itu pesan terakhir dari Pak Putut atau Pak Nugraha, saatnya saya akan bicara. Terakhir Pak, closing ceremony. Ada pesan apa untuk penegak hukum, kejaksaan, pemerintah kota, dan semua yang terkait Taman Bahari Majapahit ini? Ya. Silakan Pak. 184 KUHP ayat 1 itu ada 5 alat bukti yang sah untuk dijadikan pembuktian di pengadilan. Salah satunya adalah surat ahli, pernyataan ahli, ada bukti petunjuk, ada saksi-saksi, ada barang bukti yang lain. Saya ambil contoh ketika kita bicara kesesuaian, Mas. Dan keyakinan hakim itu akan menjadi faktor penentu ketika nanti pada saat di pengadilan. Tidak perlu ada pembuktian aliran dana ke si A, B, C. Kalaupun bisa membuktikan sih alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada, Pak, biasanya kan nggak pakai tanda terima itu pembuktikan fee atau apapun. Biasanya bukan transfer, itu biasanya cash. Tapi ketika ada pernyataan, ada kesesuaian, ada alur cerita yang bisa disampaikan dengan runtut, dengan benar, saya yakin pastinya dengan atas keyakinan hakim, saya yakin akan bisa menjerat orang-orang yang di belakang layar itu. Kalau mau itu. Kalau mau dan berani, Kalau mau dan berani dan mampu, ada 3 itu kriterianya. Dan pesan saya seperti itu, Mas Andi. Semoga kejaksaan selalu tetap jadi garda terdepan selain KPK untuk bisa mengungkap perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi dan sesuai apa yang dilakukan. Jangan sampai menjadi alat pembunuh bagi masyarakatnya. Ketika tahu ini enggak salah, ya mohon di peringan. Kalaupun nanti jadi GC, jadi pembuka tabir, membantu kelancaran perkara ini agar cepat selesai, terang benderang, dan menghukum orang-orang yang benar-benar harusnya dihukum. Seperti itu, Mas Andi. Oke pemirsa, itulah podcast kita sore hari ini yang cukup menghangat ya Pak ya. Ya. Cukup menghangat ya. Ini baru awal dan permulaan ya. Dalam seminggu ke depan kami akan terus melakukan investigasi, mencari data dan mengumpulkan untuk memberikan berita-berita yang terbaik, tidak tendensius tetapi tepat,
terarah ya. Dan kami akan membuka semuanya, dan ini adalah bentuk profesionalisme kabar terdepan dengan tagline terdepan kabarkan kebenaran. Ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi ini adalah roh kami, ini adalah semangat kami untuk menjadi garda terdepan dalam mengabarkan berita yang benar, yang sesuai dengan kebenaran dan fakta. Dan terlebih lagi, kami siap untuk melakukan kontrol sosial kepada pemerintah kota, kejaksaan, dan siapapun, termasuk ke dalam diri kami sendiri pribadi, untuk terus mengabarkan kebenaran menjadi sesuatu yang terdepan di dalam perjuangan kami sebagai media. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Kabar terdepan, kabarkan kebenaran.